I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Berikut merupakan soal UAS Project MPF. Yang pertama ada terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, perorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, dan kontrol dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada contoh modul ajar, dan soal yang ketiga terkait bagaimana materi, pengertian dan konsep dasar manajemen pembelajaran fisika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari Universitas Negeri Jakarta, izin wawancarai Ibu. Untuk pertanyaannya ya Bu, yang pertama, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran? Jadi biasanya sebelum kita masuk kelas ya, di fase awal sebelum masuk kelas, sebelum awal tahun pelajaran kan kita sudah tahu materinya apa saja yang diajarkan selama satu semester atau selama satu tahun, materinya apa saja. Terus dari situ nanti kita lihat durasi waktu atau namanya hari efektif atau minggu efektif. Jadi dalam satu tahun ada berapa hari efektifnya atau berapa minggu efektifnya, karena kan seminggu itu kan ada yang ketemu, kalau kelas 10 kan ketemunya 1 jam satu kali. Kalau kelas 11 atau kelas 12 kan ketemunya 2 kali 1 minggu. Jadi dilihat dibikin minggu efektifnya sekian, materinya ini apa saja materinya, baru nanti kita atur, oh kalau untuk materi ini sebaiknya kita buat untuk sekian pertemuan. Materi tentang bab ini yang dibahas apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti ini harus dilaksanakan sekian pertemuan. Jadi diatur dulu, disetting dulu sebelumnya. Itu dilaksanakan jauh sebelum kita masuk ke tahun pelajaran. Itu perencanaan di awalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perorganisasian atau penjadwalan Bu? Jadi sudah dilihat materinya apa saja, pertemuannya ada berapa, dilihat liburnya kapan, masuknya kapan. Oh berarti bab ini harus diselesaikan dalam waktu sekian gitu. Jadi akhirnya kita karena kan beban di sekolah itu materinya harus tuntas gitu ya. Materinya harus tuntas. Jadi oh biar sekian bab itu tuntas berarti harus dibagi. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal pengarahan dan pelaksanaan pembelajarannya? Kan karena kita tahu ya, fisika itu kan bukan materi yang mudah, bukan materi yang mereka bisa pelajari sendiri dengan membaca sendiri, terlalu abstrak gitu loh. Jadi kalau kita jelasin pakai kata-kata, mereka nggak kebayang gitu, itu apa gitu. Terangin arus, nggak tahu arus itu apa, cuma tahu arus tapi kan nggak tahu seperti apa, ada di mana gitu. Jadi dan itu nanti akhirnya membuat pembelajaran jadi tidak menarik karena dia tidak tahu dasarnya atau tidak tahu tampilannya. Jadi kalau cara saya ya saya pakai media pembelajaran, pakai PPT atau Canva, atau saya juga membeli media yang animasi gitu ya, membeli animasi yang biar mereka tuh tahu oh kayak gitu yang namanya arus, oh kayak gitu yang namanya tegangan. Jadi mungkin metodenya tidak metode ceramah gitu ya, pelajaran fisika, tapi lebih ke melihat langsung atau dibawa ke lab atau praktek langsung. Ada visualnya ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal mengontrol dan mengevaluasi pembelajaran? Jadi kan sekarang kurikulumnya itu kan kurikulum Merdeka ya. Dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya kita melihat siswa itu, pencapaian siswa itu tidak dari sudut pandang yang sama,
tapi different, berbeda. Mungkin si A mendapatkan soal-soal atau evaluasi yang berbeda dengan si B. Iya. Itu yang disebut dengan diferensiasi, karena memang kemampuan anak tidak sama, sehingga nanti guru itu harus dituntut untuk bisa memodifikasi atau bisa ya soal atau evaluasi yang dimunculkan itu berbeda-beda, gitu ya. Berbeda-beda, tidak sama, walaupun mungkin sebenarnya agak sulit di situ, tapi endingnya nanti sama. Jadi siswa mendapatkan hasil yang sama-sama dipahami, gitu ya. Mungkin tapi pahamnya setiap siswa itu mungkin berbeda. Iya, Itu pembelajaran. Iya, karena mungkin ada siswa yang cepat tanggap Betul, dan ada siswa ada yang lambat, perlahan ya. gitu. Iya. Karena di sini sekolah itu tidak bisa menolak siswa yang inklusi ya, sehingga siswa inklusi itu belajarnya bersama dengan teman-temannya yang tidak inklusi. Iya. Dan kita nggak bisa menyamakan yang kita jelaskan ke semua inklusi siswanya. dianggap sama gitu. Iya. Jadi ya pembelajarannya berbeda, evaluasinya juga berbeda, treatment yang diberikannya juga berbeda. Modul ajar yang saya dapatkan, yang pertama isinya ada cover, yang kedua informasi umum, yang ketiga capaian pembelajaran, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang keenam bagian lampiran 1 ada glosarium, dapus, media pembelajaran, teks penilaian, bentuk asesmen, lampiran 2 ada soal pretest, lampiran ketiga ada tugas kelompok, lampiran 4 tugas individu, lampiran 5 LKPD, lampiran 6 asesmen harian, dan lampiran ke-7 remedial. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Maulana. Di sini izin bertanya ya Bu. Bagaimana Ibu merancang rencana pembelajaran fisika yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa Ibu? Ya. Oke, jadi pertama-tama kita analisis dulu. Analisis dulu siswanya, kalau kelas 10 ya terutama ya. Kita analisis dia, karena kan sistem masuk siswa ke sekolah itu kan jalurnya banyak. Iya Bu. Jalurnya banyak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, dianalisis dengan berbagai cara. Salah satunya diadakan yang namanya asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif. Dari situ nanti saya tahu, oh anak ini kemampuannya sejauh apa, metode belajarnya seperti apa, kemudian nantinya yang akan saya pakai di kelas itu jadi gimana. Kan ada siswa yang masuk dominan di kelas itu, mungkin ada yang visual, ada yang kinestetik, gitu-gitu ya. Jadi dibikin dulu sebelumnya di awal kegiatan asesmen diagnostik. Nanti kalau sudah tahu seperti itu, baru kita susun rencana pembelajaran untuk biasanya di kelas tuh nanti dibikin kelompok-kelompok untuk, karena kan memang anak nggak sama cara mikirnya. Jadi ada kelompok siswa yang visual, kelompok siswa yang ini, gitu. Lalu nanti kita berikan pembelajaran yang berbeda. Oke Bu. Untuk terakhir ya Bu, strategi Ibu dalam mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar agar kondusif itu seperti apa Bu strategi? Iya, itu tadi setelah siswa dibikin kelompok dibikin kelompok, baru kita berikan materi-materi yang sesuai dengan kemampuannya mereka. Gitu. Jadi nggak disamaratakan semuanya harus paham setinggi ini levelnya gitu. Kan dari awal sudah dibikin asesmen awal, jadi tahu oh ini masuk kategori kelompok ini, berarti kita bisa kasih perlakuannya segini, karena segini. Jadi sehingga siswa tidak ada yang merasa tidak bisa atau yang merasa sangat bisa gitu ya. Jadi itu salah satu caranya. Oke, baik Ibu, mungkin cukup sekian dari Diki Bu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Ditutup oleh Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.